guys, hello everyone. Halo teman-teman mahasiswa sekalian. Hari ini saya Pustidian Prayogi. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu organisasi dan manajemen. Ya, setelah kemarin kita belajar mengenai masyarakat bisnis, hari ini kita belajar mengenai organisasi dan manajemen. Jadi guys, kemarin saya sudah katakan kan bahwa masyarakat bisnis itu erat kaitannya dengan kegiatan untuk mencari laba, merubah kapital menjadi laba, ya. Nah, kira-kira agar bisnis itu dapat berjalan itu maka seorang pelaku bisnis itu harus memahami dan mengetahui ada 10 unsur nih. Unsur yang pertama adalah pendapatan masyarakat. Kedua, kira-kira kebutuhan hidup dan keinginan masyarakat itu apa. Ketiga, cara merancang produk itu bagaimana. Keempat, bagaimana cara memproduksi suatu produk. Kelima, bagaimana cara promosinya. Keenam, cara menetapkan harga. Ketujuh, cara memperoleh sumber dananya bagaimana. Kedelapan, cara menghitung keuntungan. Kesembilan, bagaimana cara mengelola tenaga kerja. Dan ke-10 yang terakhir adalah bagaimana cara mempertahankan bisnis. Jadi yang namanya bisnis, jangan cuma kita bisa meng-create aja, tapi kita juga harus tahu juga bagaimana cara mempertahankan bisnis itu. Nah, itu semua merupakan kegiatan bisnis, dimana kegiatan bisnis seperti kemarin saya jelaskan itu bergantung pada dua. Yang pertama, kemampuan dan juga kapital. Kalau kapital itu berkaitan dengan laba, berkaitan dengan modal gitu kan, dimana modal itu ada uang, ada barang. Terus kalau kemampuan itu berkaitan dengan personalitinya seorang pebisnis, bagaimana dia bisa meng-create, bagaimana dia bisa mempertahankan, bagaimana dia bisa beradaptasi dengan lingkungan bisnis dan lain sebagainya. Nah, untuk memenangkan suatu persaingan, kemarin saya bilang ya bahwa yang namanya masyarakat bisnis erat banget sama yang namanya persaingan. Nah, untuk memenangkan persaingan ini, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat bisnis tuh? Yang pertama, mereka harus mempunyai tenaga kerja yang hebat. Yang kedua, mereka harus memiliki modal yang kuat tentunya, karena tanpa modal yang kuat mereka juga tidak dapat menghasilkan laba yang maksimal tentunya kan. Yang ketiga, bagaimana mereka bisa meyakinkan bahwa produk mereka itu akan disenangi dan dibeli oleh konsumen. Dan yang keempat, bagaimana metode kerja yang harus mereka lakukan, karena metode kerja yang dilakukan itu harus tepat, karena jika tidak tepat berarti maka juga tidak akan tepat sasaran dan target perusahaan pun juga tidak akan tercapai. Baik, sekarang kita masuk pada aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis ini macamnya ada dua, ada bagaimana produksi, bagaimana pertukaran. Kalau produksi itu terkait dengan bagaimana menghasilkan produk tersebut, sedangkan pertukaran adalah bagaimana menjual produk tersebut. Nah, dimensi dari dunia bisnis itu ada 3. Yang pertama, kualitas, harga, dan pelayanan. Jadi kalau misalnya kita berpikir suatu perusahaan itu bisa bagus, bisa tidak bagus, itu tergantung apa ya Bu Gusti gitu kan. Itu tadi bergantung 3. Yang pertama adalah kualitas. Kualitasnya harus baik karena masyarakat itu pastinya menginginkan suatu barang yang mereka gunakan, mengkonsumsi suatu barang itu pasti barangnya kepingin yang kualitasnya bagus. Yang kedua adalah harga. Tentunya masyarakat tuh senang dong ya. Masyarakatnya kan pelaku ekonomi, ya kan? Sesuai dengan prinsip ekonomi, mendapatkan barang sebagus-bagusnya dengan mengeluarkan uang sekecil-kecilnya gitu kan masyarakat ekonomi. Maka harga pun juga harus bisa bersaing gitu loh. Tidak harus murah, tapi minimal jika mahal berarti kualitasnya pun juga harus disamakan gitu ya, disesuaikan maksudnya. Yang ketiga, pelayanan. Kenapa? Pelayanan ini sangat penting karena dengan orang diberikan servis yang bagus, maka orang itu akan senang, maka akan melakukan repeat atas pembelian barang tersebut. Lalu, nah kalau misalnya kita berbicara mengenai kualitas itu tidak jauh-jauh dari tenaga kerjanya harus ahli, harus tekun, loyalitas, rajin, dan juga kerja keras. Nah, kalau kita berbicara harga, maka tenaga kerja yang kita miliki harus memahami bagaimana teknik biaya produksi, terus bagaimana kebutuhan konsumen, bagaimana bisa memenuhi selera mereka, dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan pelayanan, tentunya
tenaga kerja kita harus memahami bagaimana perilaku konsumen dan bagaimana mereka ingin dilayani. Itu ya. Terus yang namanya aktivitas bisnis itu dikelola oleh yang namanya tim manajemen. Nah, tim manajemen kalau tadi kita berbicara di tingkat tenaga kerja, manajemen itu di atasnya tenaga kerja lagi, guys. Apa itu? Tugasnya apa kira-kira? Tim manajemen ini harus memotivasi tenaga kerja agar dapat bekerja secara produktif, efektif, dan efisien. Karena dengan bekerja secara produktif, efektif, efisien, maka perusahaan itu tidak akan dirugikan, diuntungkan kan, malahan kan. Satu, dengan memiliki tenaga kerja yang produktif, cost-nya menjadi lebih murah, ya kan. Terus selain itu juga efisien dan efektif juga dia dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang lain. Gitu ya. Nah, sekarang masuk kepada perkembangan alat kerja. Perkembangan alat kerja itu sebenarnya jadi alat kerja yang kita gunakan itu kan berkembang terus tuh ya. Mulai yang dulu mungkin industri, terus habis itu menggunakan tenaga manusia, terus habis itu sampai akhirnya menggunakan mesin, modernisasi. Nah, unsur kegiatan bisnis itu ada 3: tenaga kerja, alat kerja, dan juga sasaran kerja. Jadi kegiatan bisnis itu harus memiliki tenaga kerja yang baik, harus memiliki alat kerja yang memadai, disesuaikan dengan apa yang mereka produksi. Yang ketiga, mereka juga harus punya sasaran. Nah, seperti hanya orang ya, orang itu kan harus punya mimpi tuh katanya kan. Kenapa? Dengan memiliki mimpi maka dia akan termotivasi gitu untuk mencapai mimpinya dan cita-citanya. Begitu juga dengan bisnis. Terus sekarang kalau misalnya kita berbicara mengenai ciri khas alat kerja. Ciri khas alat kerja itu sebenarnya mengikuti permintaan konsumen, guys. Ya. Jadi pelaku bisnis itu harus selalu mengembangkan alat kerja tentunya. Untuk mengembangkan alat kerja yang canggih itu tentunya membutuhkan kapital. Kenapa sih harus membutuhkan alat kerja yang canggih? Karena semakin konsumen itu semakin kesini itu semakin modern, sehingga kita harus mengikuti pola hidup konsumen yang semakin modern itu tadi. Kalau misalnya ternyata kita market kita adalah orang kelas atas tapi kita tidak mengikuti modernisasi, maka yang namanya produk yang kita hasilkan pun juga akan kalah gitu dengan pesaing. Sekarang kita masuk pada perkembangan bisnis ya. Kira-kira bisnis itu bisa berkembang karena apa? Coba pikir. Tentunya karena ada laba kan. Terus laba itu nanti dibagi, ya kan? Ada yang dibagi menjadi 2, ada yang bisa digunakan untuk operasional, ada yang digunakan untuk laba ditahan, ya. Kalau misalnya digunakan sebagai laba ditahan, berarti dia disimpan sebagai modal lagi. Tapi kalau digunakan lagi untuk membeli aset, berarti itu digunakan untuk operasional. Bahkan perusahaan ada yang dibagi dalam bentuk bonus kepada karyawan, gitu ya. Lalu terkait dengan organisasi bisnis itu ada berapa sih? Nah, kebetulan yang ada di buku ini ada 5. Yang pertama ada firma. Kalau kalian tahu firma itu apa? Firma itu dulu hampir sama sih kayak CV kan. Dia itu dimiliki 2 orang atau lebih gitu kan. Dan dia itu bersama-sama gitu melakukannya. Nah, efeknya apa? Secara hukum, kalau misalnya firma itu ada kerugian, semua ikut menanggung sampai harta benda pribadi gitu anggotanya itu semuanya. Terus ada CV. Kalau CV itu ada sekutu komanditer, ada sekutu komplementer. Kalau komanditer yang punya duit, komplementer adalah yang menjalankan, ya kan? Nah, di sini kerugiannya apa? Kalau misalnya komplementernya dia agak bagus menjalankan perusahaan itu, maka komanditer sebagai yang punya uang juga akan dirugikan. Nah, yang paling aman adalah PT. Kenapa? PT itu karena masing-masing anggotanya itu kan nyerahin saham tuh. Batas dari tanggung jawab hanya sebatas saham yang mereka setorkan aja. Nah, kalau koperasi itu juga gitu, sama kayak firma, dimiliki oleh 2 orang atau lebih, bisa banyak ya. Malah memang harusnya minimal 20 anggotanya. Nah, tapi dia tidak berorientasi terhadap laba. Kalau yang kelima adalah BUMN. Kalau BUMN ini seperti halnya dengan PT, seperti halnya dengan perusahaan-perusahaan lain, tapi sahamnya dimiliki oleh negara. Minimal negara memiliki saham pada BUMN 51%.
Nah, begitu kira-kira yang bisa saya jelaskan. Oh ya, yang terakhir ini kalian bisa baca sendiri ya terkait dengan teori manajemen. Beberapa teori manajemen itu sudah banyak berkembang. Ada teori Art of War, Machiavelli, Frederick Taylor gitu. Kalian bisa baca sendiri di buku. Nah, begitu dulu yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan ini berguna bagi teman-teman mahasiswa sekalian. Di era pandemi ini jangan lupa belajar di rumah dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya buat kamu yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Buat yang belum subscribe, ayo dong di subscribe. Jangan lupa di like juga.